Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Mulk bagian yang ketiga, yang dimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kufur terhadap Rabb-nya, maka bagi mereka azab jahannam wa bi'sal masir, dan azab jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-7, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Jika dilemparkan ke dalamnya, yaitu ke dalam api neraka, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, maka mereka, yaitu penduduk neraka, mendengar suara yang sangat mengerikan. Itu syahiq. Syahiq adalah suara teriakan yang tidak enak ketika didengar. Dan sebagaimana di surat Hud, Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Maka adapun orang-orang yang masuk ke dalam neraka, maka mereka akan mendengar zafir wa syahiq. Kata para ulama, dalam ayat ini maksudnya zafir adalah suara yang ditahan di dalam dada. Syahiq adalah suara yang dikeluarkan ketika setelah ditahan dalam dada tersebut. Dua-duanya adalah suara yang mengerikan yang keluar dari penduduk neraka. Allah juga berfirman, idza ra'athum mim makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Jika para penduduk neraka melihat penduduk neraka yang lainnya, itu orang-orang kafir, mereka akan mendengar dari penduduk neraka yang lainnya taghayyudan wa zafira, yaitu suara marah. Suara marah maksudnya dari neraka. Wa zafira. Zafir adalah suara teriakan yang dihasilkan dari penduduk neraka yang ketakutan. Jadi maksud dari ayat ini adalah Allah berfirman, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Adalah suara teriakan yang sangat mengerikan. Adapun wa hiya tafur, tafur artinya adalah tughla bihim. Tughla maksudnya mendidih. Jika air mendidih, maka jika api artinya adalah, maksudnya adalah berkobar-kobar. Jadi ketika mendengar suara teriakan tersebut, maka di sisi lain neraka tersebut berkobar-kobar. Takadu tamayyazu minal ghaidh, di ayat yang ke-8. Allah berfirman, takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka tersebut tamayaz. Tamayaz artinya adalah tanfasil, berpisah. Minal ghaidh, karena marah, saking marahnya neraka tersebut, ingin melahap para penghuni neraka tersebut, maka neraka tersebut saking marahnya sampai apinya berpisah-pisah. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali ada sekelompok orang-orang kafir yang hendak dilemparkan ke neraka. Dan ini menunjukkan, bisa kita perhatikan di sini bahwasanya penghuni neraka dilemparkan bukan sekaligus seluruhnya, namun sekelompok-sekelompok. Misalkan sekelompok orang-orang munafik, sekelompok orang-orang Yahudi, sekelompok orang-orang Nasara, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni neraka dilemparkan sekelompok-sekelompok. Dan ketika dilemparkan sekelompok-sekelompok tersebut, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Maka para penghuni neraka tersebut
para penjaga neraka bertanya, yaitu para malaikat, bertanya kepada para penghuni neraka tersebut, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian nadhir, yaitu pembawa peringatan. Maksud dari nadhir di sini adalah rasul, dan kata para ulama mencakup para ustadz-ustadz dan juga para dai, yang dimana mereka mengajak kepada kebenaran, kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mewaspadai dari api neraka. Dan ini juga kata para ulama, Allah memerintahkan para malaikat untuk bertanya demikian, untuk menjadi bukti bahwasanya Allah begitu adil. Di sini Allah menginginkan agar hamba-hambanya mengetahui keadilan Allah, bahwasanya Allah tidak mungkin mengazab seseorang sebelum ditegakkan hujjah. Maka dari itu para malaikat bertanya, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian para pemberi peringatan? Maka Allah tidak akan mengazab seseorang sampai ditegakkan hujjah. Dan di antara bentuk ditegakkan hujjah adalah mengutus nadhir, itu para rasul. Sebagaimana firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Dan ini adalah di antara bentuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, sehingga di akhirat kelak tidak ada yang bisa beralasan. Kemudian di ayat yang ke-9 Allah berfirman, qalu bala, setelah ditanya demikian oleh para penjaga neraka, para malaikat, bukankah telah diutus rasul? Maka para penghuni neraka pun mengakuinya, qalu bala, ya benar, para rasul telah datang kepada kami. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna, telah datang kepada kami para pemberi peringatan, fakadzabna, namun kami dustakan mereka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami katakan kepada para rasul tersebut, para dai tersebut, para pemberi peringatan tersebut, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak turunkan ayat kepada kalian. Maksudnya kalian adalah pendusta. In antum illa fi dhalalin kabir, sungguh kalian berada di dalam kesesatan yang besar. Dan ini maksud ayat in antum illa fi dhalalin kabir ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yaitu maksudnya perkataan penjaga neraka, yaitu para malaikat, kepada orang-orang kafir. Ketika mereka mengatakan qalu bala, ya benar telah datang utusan Allah, maka para penjaga neraka tersebut mengatakan sungguh kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini tafsiran yang pertama. Adapun tafsiran yang kedua, maka maksudnya di sini adalah perkataan orang-orang kafir kepada para rasul yang diutus kepada mereka. Dan ini sebagaimana perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya yang mendustakan Nabi Nuh, wahai kaumku, laisa bi dhalalatun, aku bukanlah orang yang sesat, aku bukan di atas kesesatan. Walakinni rasulun min rabbil alamin, namun aku adalah utusan Allah, utusan dari Rabbul Alamin. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran sehingga menjadikan diri kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.